Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Miss harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan. Terlebih di masa pandemi ini, kita semua harus selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat dan juga protokol kesehatan. Nah, pada pagi hari ini, sebelum Miss memberikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala, Miss mau memperkenalkan diri Miss terlebih dahulu. Barangkali di antara kalian belum mengenal Miss. Perkenalkan, nama Miss Putri. Nah, pada pagi hari ini Miss tidak seorang diri menjelaskan materi MPLS tentang wawasan Wiyata Mandala. Miss bersama dengan Miss Tirta dan juga Miss Rian. Tapi untuk materi yang pertama itu Miss yang akan menjelaskan. Nah, mungkin di antara kalian itu bertanya-tanya, wawasan Wiyata Mandala itu apa sih? Nah, jadi Miss akan menjelaskannya. Nah, yang pertama-tama kita cari tahu dulu, wawasan itu artinya apa sih? Nah, wawasan itu berarti konsepsi atau bisa juga disebut dengan cara pandang, tinjauan, atau pandangan. Kemudian ada wiyata. Nah, wiyata ini berasal dari bahasa Jawa yang berarti pengajaran atau pendidikan. Sementara mandala itu berarti bulatan atau lingkungan daerah setempat. Sehingga Wiyata Mandala itu berarti lingkungan pendidikan di mana tempat proses belajar mengajar itu berlangsung. Nah, berikut ini ada unsur-unsur Wiyata Mandala. Yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kemudian yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Nah, kemudian yang keempat itu ada warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Dan yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Nah, sekolah dan fungsinya. Nah, sekolah itu apa sih? Ya, sekolah itu merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar. Selain itu, sekolah itu merupakan tempat untuk menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, serta keterampilan. Nah, sekolah itu merupakan lembaga pendidikan formal di mana tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina serta mengembangkan, yaitu yang pertama ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian yang kedua pandangan hidup atau kepribadian, yang ketiga hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, dan yang terakhir itu kemampuan berkarya. Kemudian apa sih fungsi sekolah? Kita lanjutkan dengan fungsi sekolah. Nah, fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar. Itu sudah pasti ya. Karena sekolah itu memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru dengan siswa, dengan orang tua siswa, atau dengan stakeholder lainnya. Nah, di mana dalam hal ini juga guru merupakan pengelola pendidikan untuk siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana belajar yang dinamis. Nah, berikut ini ada ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar, yaitu yang pertama ada guru dan siswa, sehingga timbul proses belajar mengajar yang tertib. Kemudian yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Nah, kemudian yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya. Nah, jadi demikian untuk penjelasan materi dari Miss Putri. Untuk penjelasan materi tentang wawasan Wiyata Mandala selanjutnya, itu akan dijelaskan lagi oleh Miss Tirta dan juga Miss Rian. Kepada Miss Tirta, saya persilahkan.
Hai anak-anak, nah untuk materi selanjutnya tentang arti dan makna Weta Mandala itu Miss Tirta yang akan menyampaikan. Namun sebelum itu Miss ucapkan selamat datang bagi anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 yang mengikuti kegiatan MPLS hari pertama hari ini. Nah untuk materi selanjutnya itu adalah tentang prinsip sekolah. Jadi kalian harus mengetahui terlebih dahulu prinsip itu apa sih? Nah, prinsip itu adalah sebuah pernyataan mendasar atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Nah, jadi jika kita hidup itu harus memiliki sebuah prinsip. Nah, sekarang kita akan kaitkan kepada prinsip sekolah. Nah, prinsip sekolah itu apa sih? Nah, prinsip sekolah itu adalah suatu pernyataan mendasar dari sebuah sekolah yang dijadikan pedoman untuk berpikir ataupun bertindak. Jadi, setiap sekolah ataupun sebuah lembaga pendidikan itu pasti memiliki sebuah prinsip yang pasti memiliki tujuan untuk kebaikan instansi atau lembaga pendidikan tersebut. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan prinsip-prinsip sekolah. Pada umumnya, sekolah itu memiliki beberapa prinsip ya. Yang pertama itu adalah sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Jadi maksudnya di sini adalah di sekolah itu akan memberikan sebuah bekal hidup ataupun kayak di sekolah kita diberikan sebuah pendidikan karakter yang memiliki tujuan untuk anak-anak supaya kalian bisa memiliki sebuah karakter yang baik. Kemudian sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah pendidik. Jadi di sini di sekolah itu dimaksudkan sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Jadi di sekolah itu ada guru, ada siswa. Nah, di dalam sekolah itu nanti akan ada proses belajar mengajar antara peserta didik dan juga pendidik atau dalam hal di sini adalah seorang guru. Nah, kemudian Miss lanjutkan yang ketiga, prinsipnya adalah sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya. Nah, Miss lanjutkan yang ketiga itu adalah sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya. Nah, stakeholder di sini yang dimaksudkan adalah siswa, yang mana maksud dari pernyataan ini adalah sekolah harus mampu memberikan ilmu secara adil dan merata ke seluruh peserta didik tanpa membedakan ras, golongan, dan yang lainnya. Kemudian, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Nah, seperti di SDK Santa Maria atau di sekolah kita pun sudah menerapkan prinsip ini ya, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Contohnya di sini adalah pengembangan ekstrakurikuler. Jadi sudah banyak sekali ya. Mungkin kalian mengikuti lebih dari satu ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Itu pun sangat baik untuk kalian untuk mengembangkan bakat dan minat kalian. Kemudian selanjutnya itu ada prinsip sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Nah, jadi di sekolah itu bisa digunakan sebagai tempat untuk melakukan pembinaan potensi di luar intelijensi seperti kecerdasan emosional. Itu juga bisa nanti dimantapkan di sekolah, tentunya melalui pengajaran ataupun bimbingan-bimbingan yang dilakukan oleh sekolah. Dalam hal ini
adalah guru sebagai pendidik. Kemudian selanjutnya sekolah memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Nah, jadi di sini sekolah melakukan kerjasama, baik kepala sekolah, guru, TU, yang bersinergi ataupun bekerja sama untuk bisa memberikan perhatian yang lebih serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial dan kemampuan berkomunikasi peserta didik dengan kepala sekolah, dengan guru maupun warga yang ada di sekolah. Kemudian sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Nah, jadi di sekolah itu juga dijadikan sebagai wahana mengembangkan sikap dan watak. Jadi sikap yang baik itu akan diajarkan dan itu akan dikembangkan di sekolah, dan pembentukan watak karakter yang baik itu juga akan dikembangkan di sekolah. Kemudian sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Nah, maksudnya di sini sekolah sebagai wahana pendewasaan diri adalah di sekolah itu akan diajarkan bagaimana kita atau peserta didik belajar lebih mandiri, menemukan dan mencari tahu apa yang kalian pelajari atau peserta didik pelajari dengan mandiri, sehingga itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan untuk kalian dan nanti itu akan sangat berguna pada saat kalian dewasa nanti. Nah, kemudian ada sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau dalam bahasa Inggrisnya learning society. Nah, adapun maksud dari sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society di sini adalah di sekolah itu tidak hanya sebagai tempat melakukan belajar dan mengajar antara guru dan peserta didik, tetapi juga sekolah bisa menjadi bagian dari masyarakat belajar. Nah, misalnya di sini kalau kita di SDK Santa Maria menekankan pada penekanan sikap dan pembentukan karakter seperti disiplin, jujur, terampil, mandiri. Nah, itu bisa juga dijadikan sebagai contoh untuk masyarakat sekitar untuk dicontoh dan diterapkan dalam kehidupan tentang penegakan disiplin, jujur, terampil, dan mandiri. Nah, anak-anak, jadi tadi itu ada 9 prinsip ya, prinsip-prinsip yang umum yang ada di sekolah. Nah, adapun tujuan prinsip-prinsip sekolah tersebut antara lain yang pertama, mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul atau keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Jadi itulah tujuan dibuatnya sebuah prinsip sekolah. Kemudian yang kedua, sekolah itu bisa menjadi suri tauladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya. Nah, seperti yang Miss ucapkan tadi ya, di sekolah itu menerapkan sebuah nilai atau karakter yang bisa disuri teladani atau dijadikan sebuah contoh oleh masyarakat sekitarnya. Kemudian yang ketiga, sekolah dapat bertumpu pada masyarakat di sekitarnya. Nah, jadi tidak boleh hidup menyendiri dan melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat di mana tempat sekolah itu berada. Jadi maksudnya di sini sekolah itu harus tetap melakukan sinergi ataupun bertumpu pada masyarakat atau lingkungan yang ada di sekitarnya dan tidak boleh hidup menyendiri. Nah, kemudian misalkan lanjutkan ke bagian
penggunaan sekolah dalam hal ini adalah sekolah itu gunanya untuk apa sih, gitu ya. Nah, jadi di sini misalkan menjelaskan beberapa kegiatan ataupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan sekolah. Jadi kalian harus memiliki pemikiran bahwa di sekolah itu adalah sebuah tempat untuk melakukan sebuah proses belajar. Ya, sebuah proses belajar. Jadi satu hal yang bisa dilakukan di sekolah itu adalah melakukan sebuah proses belajar dan mengajar. Di sini akan dijelaskan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Misalnya yang pertama itu ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Nah, jadi kalau misalnya ada yang jual buku, nah itu masih boleh ya. Tetapi kalau yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan itu tidak diperbolehkan untuk berjualan di sekolah. Kemudian sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Nah, jadi di sekolah itu diharapkan merupakan sekolah yang ramah anak dan sekolah yang sehat. Ya, jadi pandemi ini juga kita semua harus sehat. Jadi sekolah itu merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Jadi diharapkan di sini semua pihak sekolah itu diharapkan tidak merokok. Jadi itu selain untuk kesehatan juga kesehatan diri sendiri, juga untuk kesehatan orang-orang yang ada di sekitar sekolah. Kemudian penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, jadi di sini sudah digarisbawahi sekali, di sekolah itu adalah sebuah proses tempat belajar mengajar untuk pendewasaan diri. Kalau misalnya penyebaran aliran sesat ataupun penyebaran aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang itu tidak diperbolehkan. Nah, selanjutnya ada propaganda politik atau kampanye. Nah, kalau misalnya ada pemilihan kepala daerah atau presiden, nah di sekolah itu bukan tempat untuk melakukan kampanye. Selanjutnya ada syuting film dan atau sinetron pemerintah daerah. Nah, kalau mau melakukan sebuah syuting film ataupun sinetron itu harus meminta izin dulu kepada pemerintah daerah yang berwenang. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Jadi di sekolah itu dilarang untuk membuat sebuah kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan sebuah kerusakan atau perpecahan maupun perselisihan yang menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Misalnya contohnya perkelahian ataupun pesta-pesta yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan itu dilarang. Nah, selanjutnya materinya itu adalah penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Jadi ada beberapa upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menata sebuah Wiyata Mandala di sekolah dengan tujuan sebagai upaya ketahanan sekolah. Nah, untuk menjadikan sebuah sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah yang pertama. Yang pertama itu adalah pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral, Pancasila, kepribadian, sopan santun dan berdisiplin. Nah, di masing-masing sekolah itu pasti memiliki nilai atau pendidikan karakter. Contohnya di sekolah kita menerapkan sikap DJTM. Nah, itu merupakan salah satu tujuannya adalah untuk ketahanan sekolah. Selain itu juga membentuk karakter dan watak dari masing-masing peserta didik.
Yang kemudian nomor 2 itu pengembangan logika para siswa, rajin belajar, kemudian gairah menulis, gemar membaca atau informasi atau penemuan para ahli. Nah, di sini maksudnya adalah guru membuat sebuah model pembelajaran yang bisa meningkatkan semangat dan motivasi belajar peserta didik itu meningkat. Selain itu juga kerjasama antara siswa, rajin belajar, kemudian mengadakan diskusi dengan siswa ataupun guru itu juga bisa upaya meningkatkan atau ketahanan sekolah. Kemudian yang ketiga itu mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Nah, ini pun juga sudah dilakukan sekolah kita dengan kegiatan ekstrakurikuler dan juga pengembangan diri. Kemudian yang terakhir itu adalah mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan IT. Nah, ini biasanya kita lakukan di akhir tahun pelajaran. Biasanya ada kegiatan keluar sekolah kayak karya wisata. Nah, itu dalam rangka untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kita agar tahu bagaimana sih perkembangan di luar, sehingga salah satu hal yang bisa dilakukan itu adalah dengan mengadakan karya wisata. Nah, anak-anak, jadi itulah tadi penjelasan Miss tentang tentang Piyata Mandala. Nah, untuk materi selanjutnya itu nanti akan disampaikan oleh Mister Rian. Sebelum Miss akhiri, Miss mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Untuk selanjutnya Miss akan serahkan ke Mister Rian. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini Mister akan menjelaskan penjelasan dari Miss Putri. Di sini Mister kelanjutannya yaitu bagaimana sih upaya meniadakan peluang-peluang yang dapat meningkatkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Ya, jadi yang pertama itu ada memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman. Ya, nyaman, kalian biar bisa nyaman berada di sekolah SDK Santa Maria. Nah, terus yang kedua itu menciptakan suasana yang harmonis, ya. Harmonis terhadap siapa sih? Nah, mungkin terhadap sama teman, dengan guru, ataupun dengan lingkungan, ataupun kakak tingkat dengan adik tingkat, ataupun sebaliknya. Nah, terus yang ketiga yaitu membentuk jaringan pengawasan kontrol, ya. Jadi di sini peran guru itu akan mengontrol kalian, ya, di saat kalian datang ataupun di kelas ataupun saat di lapangan ataupun sampai dengan saat kalian pulang. Nah, itu. Nah, terus yang keempat itu menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MPLS, ya. Jadi di sini di SDK Santa Maria tidak mungkin ada bentuk perpeloncoan, ya. Paling di sini kami lebih fokus bagaimana sih kalian mengenal sekolah, ya. Jadi bagaimana sih peraturan yang ada di SDK Santa Maria, ya. Jadi lebih banyak kependekatan terhadap anak, ya. Nah, terus yang kelima itu meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perseorangan dalam kegiatan sekolah, ya. Terus yang berikutnya, yang keenam adalah mengisi jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra. Ya, mungkin ada jam kosong, ada itu lebih difokuskan kepada adalah kegiatan ekstra, ya. Jadi di sini kegiatan ekstranya ada banyak di SDK Santa Maria. Ekstranya contohnya seperti sepak bola ada, futsal ataupun basket. Masih banyak sekali ekstra yang bisa kalian ikuti. Nah, terus yang ketujuh adalah meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada saat awal dan akhir semester, ya. Jadi di sini pada awal itu kita lebih banyak ke ekstrakurikuler, ya. Jadi contohnya ekstra tadi sudah sebutkan ada banyak sekali. Bagaimana
biar apa sih kok bisa banyak ekstra di sini ya di akhir itu. Nah di sini bagaimana kalian bisa berinteraksi antara teman kalian dengan adik tingkat, dengan siapapun ya yang ada di lingkungan sekolah. Nah, terus yang kedelapan itu peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat dan usai sekolah ya. Jadi mungkin berangkat itu lebih difokuskan kepada orang tua. Kami fokusnya pada saat kalian datang sampai di sekolah dan pada saat sampai kalian pulang sekolah ya. Mungkin di sini peran kami adalah terus menjaga memperhatikan anak-anak sampai mereka dijemput oleh orang tua ataupun keluarganya ya. Nah, terus yang berikutnya yaitu upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar ya. Jadi di sini bukan maksudnya untuk menindak memberikan hukuman, tetapi lebih ke arah memberikan arahan kepada peserta didik yang melanggar ya. Jadi di sini lebih banyak diarahkan ya. Jadi bukan untuk mendidik seperti memberikan hukuman ataupun bagaimana ya. Jadi lebih banyak mengarahkan ya. Terus di sini ada poin-poinnya. Yang poin pertama itu mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan ya. Mungkin di sini lebih diberikan perhatian khusus ya. Dan poin kedua itu membatasi area tempat terjadinya aksi. Dan yang poin ketiga menetralisir isu-isu yang berkembang dengan mencegah timbulnya isu-isu baru. Nah, terus yang poin keempat itu berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila tempat terdapat pihak luar ya ataupun orang luar yang masuk, itu ada satpamnya nanti yang akan mengurus ya. Dari poin yang kelima mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar. Misalkan ada yang mengganggu sekolah kita ya. Jadi akan berurusan dengan hukumnya. Jadi mungkin yang negatif di sini maksudnya poin-poin tersebut. Nah, dan poin yang keenam itu mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan orang tua ataupun dengan para pendidik ya, terutama kami sebagai guru ya. Jadi untuk menghindari itu ya, jadi kita lebih banyak fokus ke bagaimana sih memberikan arahan kepada siswa agar lebih harmonis dengan antar sesama, dengan lingkungan juga ya. Nah, yang berikutnya itu adalah menginstruksikan para ahli, mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan ya, mungkin dari pihak kepolisian untuk memberikan penyuluhan tentang keamanan, ataupun dari pihak lingkungan hidup, lingkungan sekitar ya, untuk bagaimana membuang sampah, memilah sampah, contohnya seperti itu. Nah, yang poin ke-8 itu mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Ya, jadi sekian dulu penjelasan dari Mister. Terima kasih atas perhatian kalian semua.